Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Virus Fadilah dengan NIM 1904275. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jenis-jenis intervensi teknikal dalam pengembangan organisasi, yang mana ini untuk memenuhi tugas pertemuan 10 mata kuliah pengembangan organisasi. Langkah pertama kita akan masuk pada pengertian intervensi teknikal. Intervensi teknikal sendiri lebih menekankan pada perubahan tugas-tugas yang nyata diselenggarakan oleh para anggota organisasi dan dengan proses teknologikal yang mana untuk menyelenggarakan tugas-tugas yang dipercaya oleh manajemen kepada mereka. Intervensi teknikal sendiri memiliki 3 tahap. Yang pertama, pengembangan tim kerja. Yang kedua, sistem sosioteknikal. Yang ketiga, peningkatan mutu karyawan. Baiklah, kita akan masuk kepada yang pertama, pengembangan tim kerja. Tahapan pengembangan tim kerja sendiri terbagi menjadi yang pertama, forming atau pembentukan, di mana pada tahap ini merupakan tahap pertama dalam pengembangan tim kerja. Tahap ini juga merupakan masa perkenalan di mana setiap anggota menyesuaikan diri menjadi bagian dari tim dan memahami posisinya dalam organisasi. Yang kedua, storming atau timbulnya konflik, di mana tahap ini anggota kelompok mulai mendorong tahapan terhadap apa yang telah ditetapkan sebelumnya selama pembentukan tim kerja. Tahap inilah mulai adanya konflik antar anggota, di mana konflik biasanya berasal dari gaya kerja anggota yang berbeda-beda. Setiap orang berbeda dalam hal bagaimana mereka menyelesaikan tugas dan pekerjaan mereka, dan menganggap bahwa gaya kerja mereka yang paling baik di antara yang lainnya. Kemudian yang ketiga, tahap norming atau penormaan. Tahap ini mereka sudah merasa nyaman bekerja satu sama lain dan telah mengatasi masalah umum yang terjadi pada tahap awal. Anggota masing-masing tahu peran mereka dan apa yang diharapkan sambil menghormati dinamika tim kerja. Tahap ini juga mereka memiliki komitmen yang kuat satu sama lain dalam menyelesaikan proyek. Yang keempat, performing atau berkinerja. Tahap ini, anggota telah menyelesaikan sebagian besar pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Tim telah memaksimalkan produktivitas dan efisiensi. Tahap inilah anggota telah menunjukkan performa terbaik mereka. Yang kedua, sistem sosioteknikal. Socio-technical system atau STS dalam pengembangan organisasi merupakan suatu pendekatan untuk desain kerja organisasi yang kompleks dan mengakui interaksi antar manusia dan teknologi di tempat kerja. Istilah ini mengacu pada interaksi antar infrastruktur kompleks masyarakat dan perilaku manusia. Socio-technical system adalah sebuah sistem yang mencari solusi untuk mengoptimalkan dua sistem secara bersama-sama. Yang pertama, sistem teknikal yang sasarannya untuk mendapatkan semaksimal mungkin pemenuhan tugas. Yang kedua, sistem sosial yang sasarannya untuk mendapatkan memaksimalkan kualitas kerja si pemakai sistem. Prinsip-prinsip sosioteknikal sistem terdiri dari yang pertama kompatibilitas, yang kedua spesifikasi kritis, yang ketiga mensupport harmonisasi, yang keempat kriteria sosioteknis, yang kelima desain dan nilai kemanusiaan. Sosioteknikal sistem, maka dapat dikatakan bahwa sistem ini mengedepankan prinsip optimasi bersama, sehingga sebuah organisasi secara optimum berunjuk kerja. Hal ini dapat terjadi jika dimensi sosial maupun teknikal dapat saling melengkapi. Yang ketiga, peningkatan mutu karyawan. Peningkatan mutu karyawan sendiri adalah proses organisasi yang bersikap tanggap terhadap kebutuhan pegawai melalui pengembangan mekanisme tertentu yang memungkinkan terlibat penuh dalam pengambilan keputusan mengenai hidup mereka di tempat kerja. Faktor yang mempengaruhi kinerja dari karyawan yang pertama, mutu SDM sangat didukung oleh kualitas komunikasi, keberhasilan manajemen kepemimpinan, dan adanya program peningkatan motivasi. SDM sangat bergantung pada perubahan manajemen yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Cara peningkatan kinerja karyawan. Yang pertama, memberikan training, di mana dengan memberikan training dapat meningkatkan kinerja karyawan baik itu berupa bentuk pelatihan. Yang kedua, transparansi dalam penilaian kinerja. Karyawan bisa tahu mengapa penilaian kinerja yang demikian dengan
Kemudian adanya karir yang berjenjang, di mana karir yang berjenjang bisa menjadi motivasi seorang karyawan untuk dapat meningkatkan kinerja mereka agar lebih baik. Kemudian adanya reward untuk karyawan, di mana reward ini membuat karyawan merasa dihargai dan dapat memotivasi para karyawan untuk dapat bekerja lebih keras dan dapat berinovasi. Baiklah, sekian dari saya. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Maaf jika terlebih dan terkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.